ketika ajalnya dicabut, dia ajalnya dicabut kayak gitu. Iyalah, makan tangan kanan. Minumnya Tangan kiri. tangan kiri. Siapa orang yang bangkrut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama awak woi Wan Maulana Hanan. Nah, kali ini woi awak nggak sendirian, ditemenin sama adik awak Wan Malika nih, yang turut berbahagia karena followersnya terus nambah. Nah, kali ini kami berdua nggak masak-masak nih woi, tapi pengen mabar nih woi. Apa itu mabar? Makan bareng nih. Bareng siapa? Bareng ulama kita plus calon wakil wali kota Binjai, Sumatera Utara, yaitu Ustadz Dr. Usman Ja'far LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Hanan apa kabar? Alhamdulillah Ustadz sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. makasih Ustadz sebelumnya udah mau datang ke dapur Mina Catering nih. Iya, Dapur saya ucapkan terima kasih Iya. juga sudah mengundang Ustaz datang kemari. Iya. Mumpung adek awak nih Ustadz mau nyiapin makanan kita buat mabar nih. Iya, iya. Anan mau nanya-nanya nih Ustadz Silakan. tentang makanan nih. Nah, katanya Ustadz, kualitas makanan kita tuh akan mempengaruhi lidah kita tuh Ustadz. Apa benar Ustadz? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun Al-Mu'minun. ayat 51. Ayat 51 ya Ustadz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai Rasul, makanlah makanan yang baik-baik. Baik-baik. Nah, disuruh makanan yang baik-baik, sebab makanan itu berpengaruh kepada amal kita. Amal kita Dan ya. setelah itu mengatakan wa'malu shalihan. Wa malu Dan beramallah amalan yang soleh. baik. Oke. Nah, jadi di situ ada hubungan antara makanan dan juga tentang amal soleh. Amal soleh. Jadi ayat itu mengatakan, sehingga juga ada riwayat mengatakan ma akalal haram asad jawarihuhu sya'a am abah. Jadi kalau orang makan makanan yang haram, itu nanti anggota badannya itu akan suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia suka atau tidak suka, itu anggota badannya akan mengarahkan seluruh perilakunya untuk melakukan yang haram. Jadi ada pengaruh antara yang haram dengan anggota tubuh. Jadi kalau lidah tadi tebal maksudnya bukan susah untuk menyebut doa apa namanya asma Allah Subhanahu wa taala, susah untuk berdoa kepada Allah, susah untuk berzikir kepada Allah, barangkali susah juga untuk baca Al-Qur'an. Betul, karena memang ada hubungannya. Memang betul. Karena itulah diantara hikmahnya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan makanan yang haram. Yang haram ya. Iya, karena ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Berarti makanan haram itu pengaruhnya ke perilaku kita juga. Ke perilaku kita, ke akhlak kita. Ke akhlak kita juga. Iya. Itu kaitannya gimana tuh Ustadz? Makanan haram tuh bisa mengubah perilaku kita, terus ke akhlak kita itu kaitannya gimana tuh? Iya. Bisa jadi gini, sifat-sifat hewan yang kita makan itu, ya, itu akan menjadi sifat kita. Makanya diantara hikmahnya kita diharamkan makan khinzir, ya, karena khinzir itu dia apa sifat khinzir? Sifat khinzir itu pertama dia suka yang jorok-jorok, iya, ya kan? Yang kedua, khinzir itu dia tidak ada ghirah. Ghirah itu kalau bahasa kitanya cemburu. Cemburu. Ya kalau misalnya betina khinzirnya ya didekati oleh jantan yang lain, itu pasangannya itu nggak cemburu. Nggak cemburu. Bahkan berapa jantan pun yang mendekati betina dia, no problem. Jadi itu pengaruh negatif. Dikhawatirkan sifat-sifat negatif dari hewan yang kita makan itu ya akan menjadi perilaku orang yang memakannya. Makanya tadi riwayat mengatakan ma akala al haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Ya, tidak ada orang yang makan makanan yang haram kecuali anggota badannya itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan saja untuk buat maksiat. Kenapa? Karena makan yang haram. Sebaliknya untuk buat yang baik, untuk sholat, untuk baca Quran, ya terasa berat bagi dia. Kenapa? Penyebabnya barangkali makanan yang haram masuk ke dalam tubuh. Ya, karena itu ya penting sekali setiap muslim itu memastikan bahwa yang dia makan itu adalah pertama halal, halal, yang kedua thayyib. thayyib.
Halal ini dua. Halal bendanya, benda zat yang dimakan itu halal. Zat yang dimakan itu halal ya? Iya. Yang kedua juga, barangkali zatnya halal, tapi haram pula cara mendapatkannya. Jadi makan makanan yang ada gizinya, yang thayyib. Thayyib, yang menyehatkan. Yang bisa mendatangkan energi, kesehatan kepada badan. Stamina kepada badan. Ya. Contoh misalnya, mungkin makanan-makanan yang kita makan, dia halal, tapi nggak ada gizinya. Nggak ada gizinya. Atau makan yang terlalu pedas misalnya. Oh, terlalu pedas. Pedas ini kan sebetulnya mendatangkan mudarat kepada badan. Dia halal, tapi terlalu pedas. Bahkan ada hadis lagi mengatakan orang yang makan makanan haram itu tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. 40 hari? Iya. Jadi bukan saja berpengaruh pada perilakunya kalau orang makan makanan yang haram, ya, tetapi juga kesan dari ibadahnya. Kesan dari ibadahnya? Iya. Tidak diterima selama arba'ina yauman. Kalau dia melakukan kebaikan. Kan ngeri juga itu. Karena itulah ada nasihat Rasulullah SAW kepada Sa'ad. Kata Nabi gini, ya Sa'ad, wahai Sa'ad. Sa'ad ini sahabat Nabi. Sa'ad ini sahabat Nabi ya? Atib mat'amaka. Ya. Atib mat'amaka itu maksudnya halalkan dan baikkan makananmu. Jadi pastikan makanan yang halal dan makanan yang baik. Nah, yang berikutnya juga, makanan yang haram ini dia berdampak kepada doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdampak ya? Berdampak. Tidak. Karena ada cerita orang yang sedang pergi musafir. Iya kan? Perjalanan panjang. Disebutkan dalam riwayat itu pakainya kusut masai, kepalanya berdebu, ya. Dalam keadaan yang paling hina lah dia. Iya. Nah, waktu itu dia berdoa dan angkat tangan kata Nabi. Ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah. Dia berdoa, adalah mungkin dimintanya kepada Allah, ya kan? Tapi kata Nabi, orang ini ada masalah. Apa masalahnya? Masalahnya pakaian yang dia pakai dari yang haram. Haram ya? Iya, makanan yang dia makan dari yang haram. Bisa jadi zatnya haram atau cara mendapatkannya haram. Minumannya yang dia minum itu dari yang haram. Bahkan seluruh darah dagingnya ini haram. Dari yang haram. Maka Nabi mengatakan fa'anna yustajabu lahu. Nah, orang yang kayak gini bagaimana mungkin Allah menerima doa dia? Padahal dalam hadis itu disebutkan dia telah melakukan seluruh sebab-sebab makbul doa. Tapi Allah tidak kabulkan doanya. Kenapa? Karena makanan yang haram. Haram ya. Nah. Ustaz, apa benar Ustaz ketika seseorang meninggal, ketika ajalnya dicabut, dia ajalnya dicabut kayak gitu, dia nggak bisa menyebut asma Allah atau nama Allah. Iya, jadi ada cerita itu dalam Quran disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yang makan makanan haram, makanan riba selama hidupnya, nanti ketika dibangkitkan di hari akhirat itu kayak orang mabuk bangkit gitu. Nah, ini makanan riba dengan keadaan dia bangkit. Nah, ada pengaruh ketika seseorang juga ketika dicabut nyawanya. Ada pengaruhnya. Ya, ketika bangkit saya dari kubur kayak gitu, apalagi ketika dia mau meninggal. Ketika ajalnya dicabut. Ketika ajalnya dicabut ada. Jadi seluruh apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini itu akan memberikan pengaruh pada akhir hidup kita. Akhir hidup. Iya. Kalau misalnya orang makan makanan yang haram, itu jelas ada pengaruh di akhir hayatnya. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Kalau dia tidak bertobat. Iya kan? Sebagaimana juga kalau orang buat baik, selalu memastikan makanan yang halal. Ada nggak pengaruh pada akhir hayatnya? Iya ada. Karena akhir hayat kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya. Pada hari-hari sebelumnya. Karena itu sekali lagi Islam memastikan makanan yang halal. Jadi berpengaruh pada perilaku, berpengaruh pada akhir hayat, berpengaruh pada kita dalam kubur kita, berpengaruh ketika kita dibangkitkan nanti. Dan hisab kita di akhirat. Kan ada orang yang dikatakan Nabi orang yang bangkrut. Dia bawa banyak pahala. Bangkrut? Bangkrut di akhirat. Kenapa, Ustaz? Orang yang bangkrut. Kata Nabi, tahukah kamu orang yang bangkrut di akhirat? Siapa orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang nggak ada bawa dinar,
nggak ada bawa dirham. Bukan itu kata Nabi. Orang yang bangkrut itu dia banyak bawa pahala. Banyak bawa Dia sholat, dia haji, dia zakat. Tapi salah satu diantaranya adalah akala mala hadza. Dia mengambil harta yang tidak halal. Harta orang lain diambil. Iya. Yang tidak halal. Tidak halal. Tidak halal cara mendapatkannya. Tidak halal cara mendapatkannya berarti ya. Dicurinya. Nah, Sat, Ya. terus kan di Al-Quran itu kan banyak tuh. Al-Quran, hadis, banyak bahas tentang makanan tuh. Allah mengatur makanan kita, cara makan kita gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya goal Allah Subhanahu wa taala itu kepada makhluknya? Iya, Makanan ini. jadi agar intinya tadi dua, halal thayyib. Kemudian ada aturan-aturan makan. Perut kita ini harus dibagi tiga. Harus dibagi tiga, iya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Buat nafas. Jangan semuanya digunakan untuk makan dan minum. Nanti nggak bisa nafas dia. Itu Iya. aturan. Aturan. Nah, kalau orang makan dia harus doa. Harus doa, iya Iya sih, kan? doa. Agar yang dia makan itu berkah. Nah, selesai makan dia Berdoa lagi. berdoa lagi, iya kan? Dan dia harus merasakan bahwa yang dia makan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ketika dia makan ingat Allah. Ya. Niatnya apa? Niatnya agar bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih kalau kita perhatikan, orang paling banyak tuh makan ialah makan tangan kanan. Minumnya Tangan kiri. tangan kiri. Siapa yang minum tangan kiri nih? Setan. Setan. Yang minum tangan kiri itu setan. Ada adab-adab. Nah, kalau kita makannya rame-rame, itu ada adab. Kita mulai dari makanan yang ada di hadapan kita. Yang terdekat dari Yang terdekat. Jangan capai yang di sana. Ya kan itu adab makan. adab makannya. Kalau misalnya sama, ya kalau berbeda nggak apa-apa kita Ambil. Kalau berbeda, tapi kalau samanya, kenapa nggak ini diambil? Kan sama aja. Itu adab, ya kan? Nah, itu juga kita nggak boleh menghina makanan. Nabi itu nggak pernah menghina makanan. Ya Allah, asin kali. Ya Allah, pahit kali. Enggak. Nabi, kalau dia suka dia makan, kalau nggak suka dia diam. Nabi diam. Lalu bagaimana kalau misalnya kita makan orang masaknya terlalu asin? Beritahu aja nanti ini tadi makanannya kelebihan garam. Nah, Sat, apa benar nih, Sat, sedekah makanan ini memiliki keutamaan yang lebih daripada sedekah-sedekah yang lain? Iya. Memang ada hadis Rasulullah SAW dari riwayat Imam Ahmad ya. Nabi mengatakan khiyarukum man at'am at-ta'am. Orang yang paling baik di antara kamu itu adalah orang yang ngasih makan orang lain. Ngasih makan orang lain. Itu kata Nabi. Orang yang terbaik itu adalah orang yang ngasih makan orang lain. Kemudian ada pertanyaan dari sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma kepada Rasulullah SAW. Iya. Dia tanya gini, ayul islami khair ya Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik? Nah, kata Nabi adalah nut'im at-ta'am. Kita ngasih makan sama orang. Jadi keluar tuh bahwa ngasih makan sama orang itu adalah amalan yang terbaik ya. Makanya kalau kita lihat juga di dalam Al-Quran ada nanti cerita tentang kafarah. Apa itu kafarah? Kafarah misalnya kafarah sihar, kafarah sumpah misalnya. Nah, di antaranya itu adalah ngasih makan. Dan itu banyak di dalam Quran disebutkan orang yang masuk neraka safar itu karena tidak mau ngasih makan orang miskin. Jadi banyak dalam Quran ayat-ayat yang menceritakan tentang nyuruh ngasih makan sama orang. Bahwa memang dia amalan terbaik ya. Memang sih kalau saya lihat hukum-hukum di dalam Islam sih gendanya ngasih makan. Gitu. Iya, ngasih makan. Iya. Dan amalan para nabi itu adalah suka ngasih makan. Contoh Nabi Ibrahim kalau datang tamu dikasih makan. Oh iya. Rasulullah juga gitu, suka ngasih makan sama orang. Jadi sedekah makan ini ada keutamaan. Ada keutamaannya. Bahkan kalau mau masuk surga Darussalam kata Nabi, at'imut ta'am. Memberi makan. Bagi makan sama orang yang memerlukan. Ya. Jadi ngasih makan ini adalah sesuatu yang paling diutamakan dalam Islam. Ya, bukan saja kepada manusia, bahkan kepada hewan. Hewan juga ya, Sat? Hewan juga. Nah, Sat,
Saya kepo nih, Ustaz. Kan Ustadz kan tamat SMA nih. Iya. Katanya langsung pergi ke Madinah tuh. Iya. Apa cocok langsung tuh makanan Madinah itu di perut Ustadz, Ustadz? Mungkin awal-awalnya agak rasa asing ya, karena makanan kita itu beda dengan makanan di sana. Di sana Beda. makannya ada nasi yang berminyak-minyak, Nasi ya. berminyak, nasi biryani Nasi gitu. biryani, Oh. ya. Kemudian ya hari-hari kayak gitu, ada ayam-ayam yang sama gitu. Oh, Cuma lama-lama akhirnya enak juga, enak juga karena ya. sudah terbiasa. Udah terbiasa ya. Kadang-kadang juga makanan roti. Roti ya, Ya, roti. Setiap pagi itu sarapannya roti. Setiap pagi sarapan roti. Cuman kadang-kadang di awal-awal dulu Hah? terasa kalau belum makan nasi itu belum kenyang. Orang Indonesia biasa. Orang Indonesia biasa ya. Biasa. Jadi Nah, Ustadz sendiri pandai masak, Ustadz? bisa. Bisa, Ya, Pak. kalau dikatakan pandai nggak sampai lantaran seperti chef. Chef Hanan ya. Pintar masak. Kalau Ustadz ya paling masak-masak kari kambing misalnya. Kari kambing bisa. Kari ayam. Wah. Dan sekarang ini sebetulnya nggak susah kan? Hah? Nggak susah kan sekarang untuk masak? Enggak susah sih. Karena rempahnya sudah dikumpulkan semua. Ya, Indonesia gampang untuk Gampang mendapatkan kan, ya? rempahnya. Jadi beli rempah saja, bilang aja sama yang jual rempah kari, rempah ini, sebungkus masukkan santan, masukkan Iya. daging. Ini yang harus dibudidayakan. Harus dilestarikan. dibudidayakan, yang memasak. Ya kadang-kadang misalnya jangan gantungkan semuanya sama keluarga kita. Iya. Ya kalau keluarga kita nggak ada, terus siapa yang masak? Yang masak kan harus kita. Kita juga. Ya? Makanya kita ini harus pintar masak, walaupun laki-laki. Iya. Ini bagus sekali nih, Chef Hanan ya. Nah, Ustadz, umur Ustadz ini kan udah 49 tahun nih, hampir mendekati 50 tahun. Dan Ustadz saya lihat masih kelihatan bugar aja nih. Alhamdulillah, nikmat Masih dari Allah. kelihatan sehat, bugar, Alhamdulillah. fit gitu kan. Nah, apakah ada asupan khusus Ustadz sendiri untuk tetap kelihatan bugar dan fit, menjaga stamina Ustadz itu? Kalau asupan khusus nggak ada ya. Iya. Hanya selalu olahraga. Olahraganya cangkul. Ke Cangkul, kebun. di kebun. Kebun. Oh, Ustadz suka berkebun juga, Iya, Ustadz? saya suka berkebun, nanam pisang, nanam apa namanya, ubi. Oh, Ya iya. pokoknya nanam tebu, semua Iya. ditanam ya. Semua ditanam. Dicangkul tuh. Pokoknya kerja-kerja yang kayak gitu, dan itu dengan keringat kita keluar, itu setelah itu kita akan rasa badan kita fresh, enak. Fresh, enak ya. Iya. Itu dalam seminggu 3 kali gitu. Itu udah cukup. Udah cukup. Ya, ditambah makanan juga. Ya sebetulnya makanan nggak terlalu dijaga, semua yang halal taib dimakan ya. dimakan, ya. Yang penting apa namanya, tetap berolahraga ya, keringat kita harus tetap keluar. Itu yang paling penting. Nah, Ustadz, terakhir nih, Ustadz. Ya. Apa nasihat Ustadz untuk para pelaku makanan nih, penjual makanan, pengusaha makanan gitu kan, tukang masaknya, terus pembelinya, customernya, apa nasihat Ustadz buat mereka, Ustadz, buat Iya, kita semua? pertama nasihat pertama untuk mencari makanan yang jelas, ini cari makanan yang halal dan yang tayyib. Cari Pastikan makanan yang halal yang dan halal thayyib. dan yang tayyib. Thayyib, ya, Ustadz. Karena itu panduan dari Allah Subhanahu wa taala tadi dan juga Rasulullah SAW ya. Terus? Kemudian ya ketika dia mengkonsumsi makanan, jaga adab-adab makan. Makan, ya. Jaga adab-adab makan. Hmm. Untuk yang masak, ya setelah halalan thayyiban yang dia masak, pastikan masakan itu bersih, Bersih ya, Ustadz. ya, bersih. Insya Allah di Mina Catering bersih. Bersih. Soalnya bina keting bersih ya. Iya, insya Allah. Ya, harus bersih, harus dijaga kualitasnya, Iya. ya. Nah, itu kemudian apalagi tadi? Pengusahanya. Pengusaha juga sama, kaidahnya itu sama. Oke, Ustadz. Makanan kita udah datang. Alhamdulillah. Hari ini kita makannya pakai soto Medan. Nah, ini dia soto Medannya. Nih. Ada ayam suwir, ada ininya juga, mie-nya sama bawangnya dan perkedel juga nih. Ada toge juga ditemenin oleh toge. Dan jangan lupa makan soto Medan ada sambalnya nih, woi. Sambal rawit dan jeruk nipis nih, biar lebih nikmat lagi. Oke, kita langsung makan aja nih, Sat. Ya, Sat. Makan. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Oke woi, awak sama Ustadz mau pamit dulu nih. Makasih Ustadz udah mau Terima kasih. mabar di sini Wan makan Hanan, soto Wan Malika Medan. sudah undang Ustadz Ya, di Mina Catering ya. Terima kasih banyak atas undangannya. Ustadz. Demikian tadi woi perbincangan kita dengan ulama kita Ustadz Dr. Usman Ja'far LCMA dan juga calon wakil wali kota Binjai Sumatera Utara. Ingat woi, tidak sempurna iman seseorang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Lestarikan terus cita rasa kearifan lokal Nusantara. Jangan lupa pencetkan tombol like, comment, and subscribe beserta share-nya ya woi, dan loncengnya juga. Pastikan loncengnya bunyi agar notifikasi video baru keluar. Oke, awak mau pamit. Jangan lupa salam Mina Catering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.